They don't want to help us defend the strait, and they're the ones that need it. We're very disappointed with NATO because NATO has done absolutely nothing. I think a tremendous mistake was when NATO just wasn't there. They just weren't there. Di tengah pertempuran Iran menghadapi Israel dan Amerika Serikat, dunia internasional kembali diguncang oleh pernyataan keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di mana baru-baru ini Trump secara terbuka mengancam akan menarik Amerika Serikat keluar dari NATO atau North Atlantic Treaty Organization, sebuah aliansi pertahanan terbesar di dunia yang telah berdiri selama 77 tahun. Sebagai info, menurut kami ancaman ini bukan sekedar retorika biasa. Ini adalah reaksi langsung atas minimnya dukungan Eropa dalam perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran yang meletus sejak 28 Februari 2026. Seperti kita tahu, negara-negara NATO sejauh ini menolak untuk membantu Amerika Serikat melawan Iran. Meski Trump berulang kali meminta bantuan, bahkan untuk sekedar menggunakan landasan udaranya untuk pesawat militer. Lantas sebenarnya kenapa NATO menolak ikut berperang melawan Iran? Apakah ancaman Trump keluar bakal jadi kenyataan? Seperti apa reaksi negara-negara Eropa menanggapi Trump? Kami telah rangkum hal tersebut dalam video berikut ini. Perang Iran benar-benar memberikan dampak yang serius bagi dunia. Resistensi yang ditunjukkan Iran tak hanya membuat Israel dan Amerika Serikat sesak untuk bernapas, tapi juga membuat dunia ikut terpengaruh dengan lonjakan resesi ekonomi global, seperti yang terjadi karena ditutupnya Selat Hormuz. Tapi tak berhenti di situ, efek perang ini kini juga berpengaruh pada eksistensi NATO, sebuah aliansi pertahanan terbesar di dunia. NATO bisa saja hancur dalam artian bubar jika pada akhirnya Amerika Serikat keluar, dan potensi keluar itu menjadi serius. Ketika baru-baru ini Trump secara berulang mengungkapkan kekecewaannya pada sekutu NATO-nya, terkhusus saat tak mau membantu Amerika Serikat hingga ia mengatakan serius untuk keluar dari NATO. They don't want to help us defend the strait, and they're the ones that need it. We're very disappointed with NATO because NATO has done absolutely nothing. I think a tremendous mistake was when NATO just wasn't there. They just weren't there. Menurut Marco Rubio, Secretary of State-nya Amerika Serikat, dalam pernyataan resmi yang diunggah akun State Dept pada 1 April 2026, ia mengatakan bahwa Amerika Serikat saat ini tak memiliki alasan untuk masih tetap bertahan di aliansi NATO. Ia menjelaskan kita mengeluarkan triliunan dolar dan menempatkan semua pasukan Amerika di wilayah Eropa. Tapi saat Amerika Serikat butuh bantuan, kita tidak diizinkan menggunakan basis-basis tersebut. The NATO is simply about us having troops in Europe to defend Europe, but when we need their help, not their help, we're not asking them to conduct airstrikes. When we need them to allow us to use their military bases, their answer is no. Then why are we in NATO? You have to ask that question. Why do we have billions and billions of dollars, hundreds of billions of dollars, over the years trillions of dollars, and all these American forces stationed in the region if we can only use, in our time of need, we're not going to be allowed to use those bases. Ini one way street. Ia menyebut Amerika Serikat selama puluhan tahun jadi pembayar utama NATO. Tapi saat Amerika Serikat benar-benar butuh bantuan dalam perang Iran, hampir semua sekutu Eropa menolak. Dan itu kenapa Rubio menegaskan bahwa setelah perang Iran selesai, Amerika Serikat harus re-examine atau meninjau ulang seluruh hubungan dengan NATO. Hal yang kemudian membuat Trump pada akhirnya mengirimkan ancaman terbesarnya pada NATO, yakni keluar. Trump bahkan mengolok-olok NATO sebagai paper tiger dan menilai tidak ada guna saat Amerika Serikat butuh. Padahal Amerika Serikat selalu melindungi mereka dari Rusia selama ini. Sementara itu, melihat ancaman diberikan Trump untuk membawa Amerika keluar dari NATO, reaksi Eropa terhadap ancaman ini campur aduk antara kekhawatiran dan ketegasan. Prancis contohnya, yang paling vokal menolak keterlibatan militer di Hormuz. Macron menegaskan bahwa NATO adalah aliansi pertahanan, bukan alat untuk operasi ofensif di luar wilayah. Sementara Jerman menyatakan tetap komitmen pada NATO, tapi mengakui situasi ini sangat mengkhawatirkan. Kanselir Jerman menyebut ancaman Trump bukan yang pertama, tapi kali ini terasa lebih serius karena ada perang nyata. Sedangkan Inggris di bawah PM Keir Starmer memilih jalur hati-hati dengan menyatakan akan bertindak sesuai kepentingan nasional dan mulai mendorong kerjasama pertahanan lebih erat dengan Uni Eropa.
Sedangkan Polandia, sekutu setia Amerika Serikat di Eropa Timur, justru meminta semua pihak tenang dan fokus pada ancaman Rusia. Well, let me say a number of things in response to that. Firstly, NATO is the single most effective military alliance the world has ever seen. And it has kept us safe for many decades, and we are fully committed to NATO. Secondly, that whatever the pressure on me and others, whatever the noise, I'm going to act in the British national interest in all the decisions that I make. And that's why I've been absolutely clear that this is not our war, and we're not going to get dragged into it. But I'm equally clear that when it comes to defence and security and our economic future, we have to have closer ties with Europe. Let me remind you what NATO is. It is a military alliance concerned with the security of the Euro-Atlantic region. It is not designed to carry out operation in the Strait of Hormuz, which will be a breach of international law. Ya, secara umum, negara-negara NATO tetap berkomitmen bahwa mereka tidak akan ikut berperang melawan Iran. Bahkan untuk sekedar membiarkan Amerika Serikat menggunakan bendera mereka untuk pesawat-pesawat perang. NATO beralasan ini bukan perang kita. Dan NATO didesain bukan untuk jadi ofensif atau menyerang. Sebaliknya, NATO adalah unit pertahanan, di mana artikel 5 soal pertahanan bersama akan aktif jika salah satu negara diserang, bukan menyerang. Hal yang kemudian membuat analis Eropa menilai ini sebagai retak terbesar dalam sejarah NATO pasca Perang Dingin. Banyak yang khawatir jika Amerika Serikat benar-benar mengurangi komitmen, Rusia dan China akan semakin berani. Sekarang, dengar beberapa pendapat dari kolom komentar di media sosial dalam menanggapi ancaman Trump keluar dari NATO. Bukankah Trump bilang kalian sudah menang? Kenapa kalian butuh bantuan itu sekarang? Ego Trump meninggalkannya sendirian hari ini. Sekarang Trump dalam masalah. Dia membuat kesalahan dengan menganggap Iran sama seperti Venezuela. Ini adalah taktik tawar-menawar, bukan tujuan akhir. Trump ingin sekutu NATO bergabung dalam upaya perang melawan Iran. Mereka menolak. Prancis memblokir wilayah udara, Spanyol menolak pangkalan militer, Jerman tetap diam. Ancaman penarikan NATO adalah alat tekanan yang digunakan. Namun inilah masalahnya. Jika Anda mengancam untuk meninggalkan aliansi setiap kali aliansi tersebut tidak setuju dengan Anda, aliansi tersebut mulai merencanakan kehidupan tanpa Anda. Eropa sudah mempercepat pengeluaran pertahanannya sendiri. Ancaman hanya efektif sekali. Setelah itu, ancaman tersebut menjadi undangan. Ada cara yang baik jika kita mengeluarkan Amerika Serikat dari NATO dan Rusia serta NATO bergandengan tangan. Perdamaian akan terwujud dengan sendirinya. Apakah ancaman Trump keluar dari NATO bisa terjadi? Meskipun Trump mengatakan bahwa ia serius untuk membawa Amerika Serikat keluar dari NATO, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah bisa? Dan bagaimana melakukannya? Menurut laporan dari The Guardian dan beberapa media lainnya, Trump tidak bisa keluar secara sepihak atau memutuskan secara pribadi keputusan keluar dari NATO. Karena ada Undang-Undang tahun 2023-2024 soal National Defense Authorization yang secara eksplisit melarang Presiden menarik Amerika Serikat keluar dari NATO tanpa persetujuan 2/3 mayoritas Senat atau undang-undang khusus dari Kongres. Sebagai info, persetujuan 2/3 mayoritas Senat itu sama dengan sekitar 67 suara dari 100. Meski Trump punya pengaruh besar terhadap Senat Republik yang saat ini berkuasa dengan 53-47, angka untuk mencapai 67 suara dinilai akan sangat sulit, bahkan mustahil tercapai. Yang bisa Trump lakukan adalah menarik semua pasukan Amerika Serikat dari pangkalan di Eropa secara drastis, lalu mengurangi kontribusi dana dan logistik sampai minimum ke NATO. Tolak memberikan dukungan militer nyata, meski artikel 5 dipicu, misalnya kalau Rusia menyerang negara Baltik atau Polandia, dan tetap klaim Amerika Serikat masih di NATO, tapi membuat aliansi itu secara fungsional mati atau dormant. Broken hearts, no reason why. Tears are falling like the rain. Children cry, but who's to blame? NATO saat ini tengah berusaha hidup tanpa Amerika Serikat. Mendapatkan ancaman terus-menerus dari Amerika Serikat, apalagi soal Greenland, di mana Amerika Serikat coba mencaploknya yang membuat Eropa benar-benar marah dan trauma. Saat ini Eropa coba untuk tak terlalu bergantung pada Amerika Serikat.
dan mengedepankan kepentingan mereka sendiri. Eropa tidak mau lagi hanya menjadi buntut atau follower Amerika Serikat. Mereka ingin punya kemampuan pertahanan mandiri yang lebih kuat, baik di dalam maupun di luar kerangka NATO. Beberapa langkah konkret pun sudah mulai dilakukan, seperti semakin gencar mendorong strategic autonomy melalui EU Strategic Compass, PESCO, dan rencana pasukan cepat tanggap Eropa sendiri. Sederhananya, mereka ingin punya kemampuan bertahan, sehingga tidak akan terpengaruh meski suatu saat Amerika Serikat benar-benar mundur. Saat ini sendiri, perang Iran melawan agresi Israel Amerika Serikat terus berlangsung. Trump terus mengancam Iran, bahkan mengatakan akan mengubah Iran kembali ke zaman batu jika tak mencapai kesepakatan. Namun Iran menolak, tak ada gencatan senjata dengan pendekatan ancaman, seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. They have tested us many times. We do not accept deadlines. For us, securing the interests and rights of the Iranian people is what matters. No one can set deadlines for us. Artificial deadlines do nothing but make matters more difficult. And you have seen that these deadlines have been extended twice so far. The President of the United States must change his approach. You cannot speak to the people of Iran with the language of threats and deadlines. Pada akhirnya, perang Iran bukan lagi sekedar konflik regional di Timur Tengah. Ia telah menjadi gempa tektonik yang meruntuhkan fondasi aliansi yang telah menjaga Barat selama hampir 8 dekade. Jika Trump benar-benar mewujudkan ancamannya, baik secara administratif maupun fungsional, maka dunia yang kita kenal hari ini akan berubah selamanya. NATO tanpa Amerika Serikat bukan lagi sebuah perisai, melainkan hanya sekumpulan negara yang harus belajar berdiri di kaki sendiri di tengah kepungan kekuatan Rusia dan China. Akankah gertakan Trump ini berhasil memaksa Eropa tunduk dan membantu Amerika Serikat menggempur Iran? Ataukah ini justru menjadi awal dari kemandirian militer Eropa yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang Washington? Satu yang pasti, Iran telah membuktikan bahwa perlawanan mereka tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga mampu membelah kesetiaan sekutu terbesar di dunia. Innocence caught in the crossfire's flame. Please stop